Oke, baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertama. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Siti Aisyah dengan NIM belakang 02, yang kedua ada Intan Prasetyawati dengan NIM belakang 09, yang ketiga ada Rahmat Farjrin Alfianto dengan NIM belakang 14, yang keempat ada Nuri Laili dengan NIM belakang 15, yang kelima ada Elok Mafluhatul Hasanah dengan NIM belakang 25, yang keenam ada Syafira Permata Indah dengan NIM belakang 32, yang ketujuh ada Naufal Azhar Ramdhani dengan NIM belakang 48, dan yang kedelapan ada Layina Sari dengan NIM belakang 51. Selanjutnya untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh teman-teman saya atau rekan-rekan saya, dimulai dari Mbak Intan Prasetyawati terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kami akan mempresentasikan tentang penilaian persediaan dengan pendekatan basis biaya. Arus biaya persediaan. Persediaan atau inventories merupakan item aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Metode arus biaya persediaan adalah kebijaksanaan pengukuran yang digunakan sebagai media kontrak antara economic agent yang berkaitan dengan persediaan. Ilustrasi arus biaya persediaan. Perusahaan yang menjual atau memproduksi barang melaporkan barang persediaan dan beban pokok penjualan setiap akhir periode akuntansi. Untuk menentukan jumlah tersebut, perusahaan menambahkan persediaan awal pada pembelian dalam suatu periode untuk sampai pada beban pokok yang tersedia untuk dijual. Beban pokok yang tersedia dijual ini kemudian diserahkan ke persediaan akhir dan beban pokok penjualan berdasarkan jumlah barang dalam persediaan dan barang yang dijual. Jenis sistem untuk mengelola catatan persediaan yang akurat untuk biaya, sistem perpetual. Fitur akuntansi sistem persediaan perpetual adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian barang dagang untuk dijual kembali atau bahan baku produksi didebit ke persediaan bukan ke pembelian. Biaya angkut didebit ke persediaan bukan ke pembelian. Retur dan penyisian pembelian serta didiskon pembelian dikreditkan ke persediaan bukan ke akun terpisah. Dan ketiga, beban pokok penjualan dicatat pada saat setiap penjualan dengan mendebit beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Dan yang keempat, buku besar membantu catatan persediaan individual dipertahankan sebagai mengukur pengendalian. Catatan buku besar pembantu menunjukkan jumlah dan biaya setiap jenis persediaan yang ada. Sistem periodik. Perusahaan mencatat semua pembelian persediaan selama periode akuntansi dengan mendebit akun pembelian. Perusahaan kemudian menambahkan total dalam akun pembelian di akhir periode akuntansi untuk biaya persediaan yang ada pada awal periode. Jumlah ini menentukan total beban pokok yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut. Ilustrasi untuk membedakan antara sistem perpetual dan periodik. Asumsikan bahwa Fastmere Company memiliki transaksi selama tahun berjalan sebagai berikut. Persediaan awal 100 unit pada $6 sama dengan $600. Persediaan 900 unit pada $6 sama dengan $5.400. Penjualan 600 unit pada $12
sama dengan $7.200. Persediaan akhir 400 unit pada $6 sama dengan $2.400. Fashmira Company mencatat transaksi ini selama tahun berjalan seperti di bawah ini. Pertama, persediaan awal 100 unit pada $6. Pada sistem persediaan perpetual, maka catatannya adalah akun persediaan menunjukkan persediaan yang ada sebesar $600. Kemudian di sistem persediaan periodik, akun persediaan menunjukkan persediaan yang ada sebesar $600. Kemudian yang kedua, pembelian 900 unit pada $6. Di sistem persediaan perpetual, pencatatannya persediaan berada di debit sebesar 5.400, kemudian utang dagang di kredit sebesar 5.400. Sedangkan di sistem persediaan periodik, pembelian berada di debit sebesar 5.400 dan utang dagang berada di kredit sebesar 5.400. Kemudian yang ketiga, penjualan 600 unit pada $12. Di sistem persediaan perpetual, pencatatannya adalah piutang dagang sebesar 7.200 di debit dan penjualan sebesar 7.200 di kredit. Kemudian beban pokok penjualan 600 pada $6 sebesar 3.600 di debit dan persediaan di kredit sebesar 3.600. Sedangkan sistem persediaan periodik, pencatatannya piutang dagang di debit sebesar 7.200, kemudian penjualan di kredit sebesar 7.200. Untuk sistem persediaan periodik nomor 3 tidak ada jurnal. Kemudian yang keempat, jurnal akhir periode untuk akun persediaan 400 unit pada $6. Untuk sistem persediaan perpetual tidak ada ayat jurnal yang diperlukan. Akun persediaan menunjukkan saldo akhir sebesar $2.400. $2.400 dari perhitungan $600 ditambah $5.400 dikurangi $3.600. Kemudian sedangkan di sistem persediaan periodik, pencatatan akunnya yaitu persediaan diakhiri dengan hitungan, yaitu di debit sebesar 2.400, kemudian beban pokok penjualan juga sama di debit sebesar 3.600, kemudian pembelian di kredit sebesar 5.400 dan persediaan di kredit sebesar 600. Pengendalian persediaan merupakan upaya dalam penyediaan sumber daya atau barang-barang yang diperlukan untuk proses produksi. Hal ini dilakukan oleh pihak perusahaan dan bertujuan untuk memastikan proses produksi berjalan dengan lancar. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengurangi hadirnya resiko yang bisa terjadi seperti kekurangan barang. Perusahaan juga bisa meminimalisir biaya persediaan yang nantinya tentu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Berikut ini beberapa fungsi dari pengendalian persediaan yang berlaku khususnya di perusahaan manufaktur. Yang pertama, menghindari keterlambatan dalam pengiriman barang atau bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua, menghindari adanya pesanan barang yang tidak sesuai dan mengakibatkan barang tersebut harus dikembalikan. Yang ketiga, menghindari adanya kenaikan harga barang atau inflasi yang terjadi secara mendadak. Yang keempat, memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan dengan tercukupinya ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh mereka. Yang kelima, menyimpan barang baku atau barang yang hanya dihasilkan secara musiman. Hal ini nantinya akan sangat berguna untuk perusahaan semisal terdapat barang atau bahan baku yang sedang tidak ada di pasaran.
Dan yang keenam, yaitu mendapatkan keuntungan dari pembelian yang dilaksanakan berdasarkan potongan kuantitas. Selanjutnya adalah barang dalam perjalanan dan barang konsinyasi. Barang dalam perjalanan. Barang dalam perjalanan adalah barang yang pada saat tanggal neraca berada di tangan pihak pengangkut, seperti perusahaan kereta api, perusahaan angkutan darat, atau udara. Barang dalam perjalanan harus dimasukkan sebagai persediaan pihak yang memegang hak milik atas barang tersebut. Hak pemilikan ditentukan oleh syarat penjualan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Ada dua jenis syarat, yaitu yang pertama FOB atau Free On Board Shipping Point, mensyaratkan bahwa ongkos kirim barang dari penjual ke pembeli ditanggung oleh pembeli, sehingga kepemilikan barang tersebut telah berpindah dari penjual ke pembeli di tempat penjual, sehingga adanya terjadi pembelian barang dari penjual dengan FOB Shipping Point dan barang tersebut masih dalam perjalanan ke tempat pembeli. Barang dalam perjalanan tersebut adalah barang milik pembeli, meskipun pada saat tutup buku barang tersebut belum diterima. Konsekuensinya, nilai barang tersebut harus dimasukkan sebagai persediaan pada neraca akhir tahun tersebut pada perusahaan pembeli. Yang kedua adalah FOB Destination, mensyaratkan bahwa ongkos kirim barang dari penjual ke pembeli ditanggung oleh penjual, sehingga kepemilikan barang tersebut akan berpindah ke penjual dari penjual ke pembeli di tempat pembeli, sehingga apabila terjadi pembelian barang dari penjual dengan FOB Destination dan barang tersebut masih dalam perjalanan ke tempat pembeli, barang dalam perjalanan tersebut adalah barang milik penjual. Pada akhir tahun buku, barang tersebut belum diterima, maka konsekuensinya nilai barang tersebut tidak boleh dimasukkan sebagai persediaan pada neraca akhir tahun tersebut perusahaan pembeli. Barang konsinyasi. Konsinyasi adalah bentuk kerjasama dalam dunia penjualan barang yang melibatkan pemilik barang dagangan dan penjual, penyalur, atau pemilik usaha atau toko. Di dalam sistem kerjasama perdagangan ini, pihak pemilik barang atau produk menyerahkan produk dagangannya kepada pihak pedagang, penyalur, atau pemilik retail. Secara sederhana, konsinyasi ialah sistem jual titip. Bentuk kerjasamanya dilakukan oleh pemilik barang atau konsignor kepada penjual atau konsigne. Keuntungan dan kerugian. Konsinyasi ini memberikan keuntungan dan kerugian tersendiri. Tentunya hal ini akan berdampak kepada dua pihak, yaitu pemilik barang dan penjualnya. Bagi pemilik barang, keuntungannya adalah yang pertama, tidak perlu bingung memikirkan penjualan. Yang kedua, tidak perlu membayar gaji pegawai. Yang ketiga, pelajari dan adaptasi strategi penjualan orang lain. Yang keempat, fokus kepada pengembangan produk. Kerugiannya ialah yang pertama, tidak bisa mengontrol penjualan. Yang kedua, barang bisa dikembalikan tanpa terjual. Yang ketiga, resiko tidak terjual besar. Yang keempat, barang bisa rusak. Bagi penjual, keuntungannya adalah yang pertama, tidak bingung stok barang. Yang kedua, tidak rugi jika barang tidak laku. Yang ketiga, dapat komisi penjualan. Yang keempat, bisa stok dengan beragam varian. Kerugiannya adalah yang pertama, tidak bisa markup harga jual. Yang kedua, menjual produk lain atau bukan brand sendiri. Yang ketiga, tidak terjual, maka tidak dapat untung.
Selanjutnya, perjanjian penjualan khusus. Seringkali transfer hak legal kepemilikan dan substansi yang mendasari transaksi tidak cocok. Bisa saja hak legal telah berpindah ke pembeli, tetapi penjual barang tetap menanggung resiko kepemilikan. Sebaliknya, transfer hak legal mungkin belum terjadi, tetapi substansi ekonomi dari transaksi itu menyiratkan bahwa resiko kepemilikan telah berpindah ke pembeli. 3 situasi penjualan khusus. Yang pertama, penjualan dengan perjanjian beli kembali. Inti dari transaksi ini adalah bahwa pihak pertama membiayai persediaannya dan mempertahankan resiko kepemilikan, sekalipun hak legal atas barang secara teknis telah berpindah kepada pihak kedua akibat penjualan. Keuntungan yang diterima pihak pertama adalah terhindar dari pajak properti pribadi dan terhapusnya kewajiban lancar dari neraca. Sementara bagi pihak kedua, pembelian barang bisa melakukan perjanjian resiprokal di masa depan. Yang kedua, penjualan dengan tingkat retur yang tinggi. Industri-industri yang memiliki perjanjian formal atau informal yang memungkinkan persediaan dikembalikan dengan menerima seluruh atau sebagian uang yang telah dibayarkan. Salah satu alternatif melaporkan transaksi penjualan tersebut adalah mencatat penjualan dengan nilai penuh dan kemudian mencatat penjualan sampai kondisinya menunjukkan jumlah persediaan yang akan dikembalikan oleh pembeli. Ketika jumlah retur dapat diestimasi secara memadai, maka barang dapat dipandang telah dijual. Sebaliknya, jika jumlah retur tidak dapat diramalkan, maka penghapusan barang ini dari persediaan penjual tidaklah tepat. Yang ketiga, penjualan cicilan. Barang yang dijual secara cicilan menjelaskan bahwa setiap jenis penjualan yang pembayarannya dicicil secara periodik sepanjang periode waktu tertentu. Karena resiko kerugian dari piutang tak tertagih lebih besar dalam penjualan cicilan dibandingkan dengan transaksi penjualan lain, maka penjualan biasanya menahan hak legal atas barang sampai seluruh pembayaran dilakukan. Barang harus dihapus dari persediaan penjual jika persentase piutang tak tertagih dapat diestimasi secara memadai. Selanjutnya adalah pengaruh kesalahan persediaan. Pengaruh terhadap laporan laba rugi. Persediaan awal dan persediaan akhir digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan dalam sistem periodik. Persediaan akhir dalam satu periode secara otomatis menjadi persediaan awal dalam periode berikutnya. Pengaruh pada harga pokok penjualan ditentukan dengan persediaan awal ditambah harga pokok barang yang dibeli dikurangi persediaan akhir, sama dengan harga pokok penjualan. Jika persediaan awal disajikan terlalu rendah atau kurang saji, maka harga pokok penjualan menjadi kurang saji. Jika persediaan akhir disajikan terlalu rendah, maka harga pokok penjualan menjadi lebih saji. Kesalahan persediaan. Persediaan awal disajikan terlalu rendah. Harga pokok penjualan kurang saji. Laba bersih lebih saji. Persediaan awal disajikan terlalu rendah. Harga pokok penjualan lebih saji. Laba bersih kurang saji. Persediaan akhir disajikan terlalu tinggi, harga pokok penjualan lebih saji. Laba bersih kurang saji. Persediaan akhir disajikan terlalu tinggi, harga pokok penjualan kurang saji. Laba bersih lebih saji. Pengaruh terhadap neraca. Pengaruh kesalahan persediaan akhir yang dilaporkan di neraca ditentukan dengan persamaan akuntansi dasar. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Kesalahan dalam persediaan akhir memiliki pengaruh berikut dalam komponen-komponen tersebut. Kesalahan persediaan akhir lebih saji, aset lebih saji, kewajiban tidak ada. Ekuitas pemilik lebih saji, akhir kurang saji, aset kurang saji, kewajiban tidak ada, ekuitas pemilik
kurang saji. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan dipertanyakan atau ditulis pertanyaannya di kolom komentar GCR. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.